Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kausar, NIM 1281892 dari lokal C23. Ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak Robi Syaputra, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat 8 pemahaman yang muncul di dalam aliran Islam. Pemahaman yang pertama ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah suatu sakte atau pemahaman yang muncul disebabkan oleh pertikaian politik dan teologis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berawal setelah terjadinya perang Siffin pada 657 Masehi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perselisihan ini mencapai puncaknya ketika kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan tahkim untuk menyelesaikan perselisihan. Sebagian pendukung Ali atau kelompok Ali tidak setuju dengan keputusan tahkim tersebut karena bertentangan dengan kehendak Allah. Menurut mereka, Ali telah melakukan kesalahan dengan menerima kesepakatan tersebut. Kemudian kelompok ini keluar dari barisan Ali. Hal inilah yang menyebabkan asal mula nama Khawarij, yang berarti orang-orang yang keluar. Setelah keluar, mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Harura, dekat dengan Kufah dan sekarang di Irak. Ciri-ciri utama Khawarij ialah dari segi keyakinan, keagamaan, mereka memiliki pandangan yang ekstrim dalam memandang agama. Salah satu prinsip utama mereka adalah mengkafirkan siapa saja yang dianggap melanggar syariah. Menekankan pada kehendak Allah, mereka menggunakan slogan La hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan pemahaman yang kedua ialah Murji'ah. Murji'ah adalah satu aliran teologi Islam yang muncul sebagai reaksi terhadap konflik politik dan teologis, terkhusus terkait pertanyaan tentang iman, amal, dan orang yang pendosa besar, yang muncul pada pertikaian politik intens setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan selama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan munculnya pada tahun ke-660 Masehi atau 40 Hijriah, akhir abad ke-7, dengan tujuan menghindari sikap tahkim terhadap penghakiman terhadap orang lain termasuk Khalifah Utsman, Ali, dan lawan-lawan politik mereka. Ciri-ciri yang mencolok dari mereka yaitu terkaitan dengan iman dan amal. Mereka percaya bahwa iman cukup dengan meyakini saja, tidak tergantung amal, memisahkan keduanya. Yang kedua, orang pendosa besar tetap dianggap sebagai muslim dan keputusannya berada di tangan Allah pada hari kiamat. Selalu toleransi, tidak mudah mengkafirkan orang yang bersalah. Jadi mereka berpahaman bahwa orang yang melakukan dosa besar belum tentu masuk ke dalam neraka, tetapi berada di tangan Allah. Kehendaknya semuanya ada di tangan Allah. Bisa jadi mereka masuk ke dalam surga dan bisa jadi masuk ke dalam neraka. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah tentang dosa besar. Dan mereka ini berkembang di Irak, setelah itu menyebar ke Syam, Hijaz, dan Persia. Dan pemahaman yang ketiga ialah Syiah. Syiah adalah salah satu cabang pertama dalam Islam yang memiliki pandangan teologis politik dan keagamaan yang berbeda dengan Sunni, yang muncul secara signifikan sebagai gerakan politik dan keagamaan setelah peristiwa Sakifah pada tahun 632 Masehi, di mana Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama. Namun, momentum besar yang memperkuat identitas Syiah terjadi pada pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi saat cucu Nabi Muhammad SAW, Husain, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah Ali dan keturunannya, bukan Abu Bakar. Dan Syiah ini ada beberapa macam. Yang pertama, Syiah Imamiyah yang percaya kepada 12 imam. Dan yang kedua, Syiah Ismailiyah. Yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Dan yang keempat, Syiah Alawiyah. Dan pemahaman yang keempat ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah satu aliran teologi Islam yang menekankan pada akal, rasionalisme dalam memahami agama. Mereka muncul pada abad ke-8 Masehi di Basrah, Irak, dan berkembang respon terhadap berbagai perdebatan teologis dalam Islam. Pendiri utamanya ialah Wasil bin Atha,
pada tahun 699 sampai 748 Masehi. Murid Hasan Al-Basri, seorang ulama terkenal di Basrah. Mu'tazilah dianggap muncul ketika Wasil memisahkan diri dari majelis Hasan Al-Basri karena berbeda pandangan terhadap status orang yang melakukan dosa besar. Dia berpandangan bahwa pelaku dosa besar tidak disebut mukmin dan tidak dianggap kafir, tetapi berada di tengah-tengah. Manzilah baina al-manzilataini. Inilah pendapat Wasil. Dan yang kelima, pemahaman yang kelima ialah Qadariyah. Qadariyah adalah suatu aliran teologi dalam Islam yang menekankan pada kebebasan manusia dalam menentukan perbuatan dan kehendak dan menolak konsep takdir mutlak. Namun Qadariyah lebih mengacu pada penekanan bahwa segala setelah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya oleh Allah tanpa campur tangan manusia, yang muncul di akhir abad ke-7 Masehi awal abad ke-2 Hijriah di Hijaz, Suriah dan Irak pada masa dinasti Umayyah. Dan ajaran utama Qadariyah ialah kebebasan manusia, tanggung jawab individu, dan menolak konsep takdir mutlak. Semuanya itu tergantung pada Allah. Qadariyah, pendapat mereka. Pemahaman yang keenam yaitu Jabariyah. Adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang muncul pada masa awal perkembangan pemikiran Islam pada akhir abad pertama Hijriah dan awal abad kedua Hijriah. Aliran ini dianggap pemahaman yang ekstrim dalam konsep takdir, di mana mereka menekankan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam perbuatannya. Dalam bahasa Arab, Jabariyah ini diartikan dengan pemaksaan atau keterpaksaan. Pendiri utamanya ialah Ja'ad bin Dirham yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, dan mereka berpandangan sholat itu cukup dengan mengingat saja. Dan yang ketujuh ialah Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah ialah sebuah pemahaman teologi Islam yang muncul pada awal abad ke-100 Masehi sekitar 913 Masehi atau 330 Hijriah. Didirikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang berupaya menyeimbangkan penggunaan akal dan teks suci Al-Quran dan hadis dalam memahami teologi Islam. Dan ciri-ciri dari Al-Asy'ariyah ialah berakidah 50. Lebih rincinya, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah nanti itu berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Dan yang kedelapan, Maturidiyah, yaitu salah satu aliran dalam teologi Islam yang didirikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun 853 sampai 944 Masehi, yang berkembang di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, dan memiliki pemahamannya sama dengan pemahaman Al-Asy'ariyah. Dan yang terakhir, pemahaman yang terakhir ialah Salafi. Salafi ini sebenarnya ialah istilah yang merujuk pada individu, satu kelompok yang berupaya mengikuti jejak para salaf atau generasi awal Islam yang terdiri dari sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in. Mereka berusaha memahami dan mempraktikkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman generasi awal tersebut dengan tujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dari inovasi atau bid'ah yang muncul pada abad ke-8 Hijriah yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian pada abad ke-12 Hijriah dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di wilayah Najran, Arab Saudi. Prinsip utama mereka ialah memahami, selalu mengatakan kepada mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, penolakan terhadap takdir atau bid'ah, penolakan terhadap bid'ah. Dan yang ketiga, memahami teks Al-Quran sesuai dengan teksnya, bahkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikianlah 8 pemahaman yang dapat saya paparkan secara singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.